oleh kelewo dimanapun berada, baik di lewat tanah maupun keleten, wa syukur, segala puji dan syukur atas nikmat kepada kita. Hingga sampai dengan detik ini kita masih bisa membuktikan bahwa kita mencintai al-Islam, yaitu dengan membersamai hidup kita dengan Al-Quran. Hari ini kita mentadaburi ayat Al-Quran, ayat ke-36 dan ke-37 dari suratul Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azalahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ayat ini bercerita bahwa mereka berdua, Adam dan Hawa, digelincirkan oleh syaitan dari surga dan dilucuti kenikmatan-kenikmatan yang ada pada diri mereka. Setelah itu Allah menyampaikan, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, maka turunlah kalian semua dari surga, niscaya dan satu dengan yang lainnya akan terjadi permusuhan di antara kalian. Jin dengan jin akan ada terjadi permusuhan, juga begitu manusia dengan jin akan terjadi permusuhan. Ya, manusia dengan manusia terjadi permusuhan. Ini adalah konsekuensi hidup kita di dunia, di mana di dunia ini adalah hidup dengan ujian. Jadi permusuhan, bahkan persahabatan, itu semua adalah bentuk dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita berbicara tentang permusuhan, ya ba'dukum li ba'din adu, satu dengan yang lain adalah musuh, maka inilah yang persis seperti yang disampaikan oleh Charles Darwin. Dia mengatakan bahwa hidup ini adalah survival for the fittest. Maka yang kuatlah yang paling berkuasa. Maka terjadilah dominasi yang kuat atas yang lemah. Terjadilah kolonialisasi, ya. Terjadilah penjajahan di mana-mana. Dan ini adalah ajaran dari iblis yang diadopsi oleh orang barat, kemudian diadopsi oleh Israel hari ini. Nah, kita kalau berbicara permusuhan, maka kita harus berbicara juga bahwa di mana letak kekuatan itu. Nah, Islam mengajarkan bahwa letak kekuatan itu adalah di jamaah. Yadullah ma'al jamaah, kata Rasulullah, tangan Allah bersama jamaah. Nah, ayat ini masih berbicara tadi bahwa walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Bagaimanapun, ya, kasih sayang Allah masih ada. Walaupun kita sudah diusir dari surga, disiapkan tempat di muka bumi di mana kita bisa membangun peradaban kita yang nyaman. Ya, seperti hari ini yang indah kita lihat. Ikhwati iman, apa dari poin tadabbur kita? Tadabbur kita bahwa syaitan atau pengikutnya tidak pernah senang melihat kita senang. Mereka akan susah melihat kita senang dan senang melihat kita susah. Itulah kampanye syaitan. Syaitan ini sebenarnya lemah. Allah mengatakan daif. Inna syaitan kana daifa. Sungguhnya syaitan itu lemah. Tetapi setelah lemah syaitan, dia tahu kelemahan kita. Ini yang jadi masalah. Dan syaitan hidupnya penuh dengan hasad. Ya, inilah yang membuat terjadi permusuhan. Awalnya adalah ada hasad dalam dirinya. Maka Nabi mengatakan, wa iyakumul hasada. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naril hatab. Jadi hati-hatilah kalian dengan sifat iri dengki, karena sifat iri dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Nah, jadi kita harus tahu, ya, sifat iblis ini adalah dia selalu hasad, iri dan dengki dan sombong. Ya, jadi awal-awal permusuhan itu ada kesombongan dalam diri. Sebenarnya sombong ini dia menutupi dirinya yang lemah. Ada yang ingin ditutupi. Maka rata-rata orang sombong itu sebenarnya ada yang ingin dia tutupi. Dan apa itu kesombongan? Kesombongan bukan berarti kita memakai baju bagus, celana bagus, sepatu bagus, bukan. Sombong itu, kata Nabi, adalah bataral haq wa gamtun nas. Apa itu batara? Batara orang tidak tahu terima kasih. Itu batara. Ya, bataral haq. Orang yang selalu melanggar kebenaran. Itulah kesombongan. Gamtun nas, dan menganggap orang lain remeh.
Nah, itulah kesombongan. Maka Nabi mewanti-wanti, la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala dzarrah minal kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji sari dari kesombongan yang terus dia pelihara. Nah, pada ayat ke-37 Allah menyampaikan bahwa fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu at-tawwabur rahim. Fatalaqa Adam menerima beberapa kalimat ya untuk dia kembalikan kepada Allah. Dia dijadikan doa kepada Allah sehingga Allah menerima tobatnya. Sungguhnya Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Penerima taubat dan Maha Rahim. Jadi ikhwati iman, di dalam beberapa tafsir fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin, yang dimaksud dengan kalimat itu adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah doa yang paling pas bagi kita yang merasa banyak dosa dan ingin bertobat. Inilah doanya Nabi Adam yang Allah langsung ajarkan kepada Nabi Adam yang termaktub di surat An-Nisa. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.